Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Berdirinya Kolin Lamil merupakan ide pemikiran strategis para sesepuh TNI Angkatan Laut yang mampu memandang jauh ke depan pentingnya sistem angkutan laut militer dalam menunjang tugas pokok TNI dan TNI Angkatan Laut. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dibentuk di tengah gencarnya pemerintah Republik Indonesia merebut kembali Irian Barat dari penjajah Belanda. Dalam perkembangannya, Kolin Lamil telah beberapa kali berganti nama, mulai dari Jawatan Angkutan Laut Militer, Komando Angkutan Laut Militer, Dinas Angkutan Laut Militer, hingga menjadi Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil. Pada periode 1961 sampai dengan 1980, ditandai dengan kedatangan kapal-kapal perang dari Jepang dan ex-US Navy jenis Landing Ship Tank, memperkuat jajaran Kolin Lamil. Kemudian terlibat aktif dalam berbagai operasi seperti Operasi Jayawijaya atau Trikora, Operasi Dwi Kora, Operasi Penumpasan dan Pembersihan sisa-sisa gerakan 30 SPKI, serta Operasi Seroja di Timur Timur. Mako Kolin Lamil pertama kali diresmikan oleh Komodor Mulyono Silam pada 10 Mei 1966. Periode 1981 sampai dengan 2000, Kolin Lamil berperan aktif dalam membantu pemerintah menyediakan sarana transportasi seperti pemulangan TKI bermasalah, transmigrasi, dan angkutan mudik lebaran. Kunjungan wisata mahasiswa, jambore nasional, serta pergeseran pasukan dan logistik ke seluruh wilayah Indonesia. Periode 2001, Kolin Lamil berperan memulangkan 2.500 TKI bermasalah dari Malaysia, mendukung kegiatan Bina Takwa Pelajar, Bintal Juang Remaja Bahari atau BJRB, Operasi Bantuan Kemanusiaan bagi korban bencana tsunami Aceh, Operasi Militer Pembebasan MV Sinar Kudus yang melibatkan KRI Banjarmasin 592, sukses membawa pulang MV Sinar Kudus dengan aman dan selamat. Kolin Lamil juga sukses melaksanakan operasi SAR Air Asia KZ8501 tahun 2015 dan pesawat Lion Air JT610 Jakarta Bangka Belitung yang jatuh di perairan Tanjung Karawang pada tahun 2018 lalu. Dan Kolin Lamil menggelar rapat tingkat tinggi Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dengan Panglima TNI. Operasi pergeseran pasukan dan material dalam mendukung operasi pengamanan perbatasan, serta pulau-pulau terluar menjadi operasi rutin yang dilaksanakan Kolin Lamil sampai saat ini. Di awal mulai mewabah virus COVID-19, pertengahan Maret 2020, kapal perang Kolin Lamil KRI Banjarmasin 592 dan KRI Banda Aceh 593 terlibat dalam operasi bantuan kemanusiaan dalam rangka evakuasi dan observasi
188 WNI kapal MV World Dream dan 86 WNI di kapal Diamond Princess ke Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu. Situasi kondisi sepanjang tahun 2020 ini, sejak Januari hingga saat ini, wabah COVID-19 masih menjadi pandemik yang harus diwaspadai. Sebagai bentuk kepedulian Kolin Lamil terhadap masyarakat yang terdampak sosial ekonomi wabah COVID-19, diwujudkan dalam kegiatan bakti sosial Ekspedisi Laut Kolin Lamil Peduli bagi para nelayan dan masyarakat Muara Gembong serta donor darah yang diikuti hampir 1.000 orang pendonor. Dinamika lingkungan strategis yang menuntut pentingnya validasi organisasi TNI Angkatan Laut sesuai Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Perkasal Nomor 20 Tahun 2020 membuat pemimpin Kolin Lamil tergerak mengembangkan Komando Satuan Pelaksana setelah Satlin Lamil 1 Jakarta dan Satlin Lamil 2 Surabaya. 3 Desember 2020, Kolin Lamil menambah Komando Satuan Pelaksana di Makassar, yaitu Satuan Lintas Laut Militer atau Satlin Lamil 3 Makassar untuk mendukung angkutan laut militer TNI dalam rangka pergeseran pasukan dan material logistik bagi TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Komando Strategis Angkatan Darat Divisi 3 Makassar. Kemajuan Kolin Lamil saat ini adalah berkat pemikiran, jasa, dan bakti para panglima dari masa ke masa yang telah meletakkan kerangka dasar dan pembangunan berkesinambungan dalam menjadikan Kolin Lamil yang lebih baik. Satyawira Jaladharma, prajurit Kolin Lamil harus menjadi prajurit laut yang setia dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.